Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi, dan insyaallah saya akan menjelaskan kembali tentang sesuatu yang pernah saya jelaskan pada kesempatan yang lalu, yaitu bagaimana kita merajut kembali solidaritas sosial yang mulai meredup. Nah, ini saya katakan bukan karena apa-apa, tapi karena saya melihat kenyataan di lapangan. Kali-kali saya mencoba melakukan wawancara dan juga observasi langsung di masyarakat dengan beberapa orang yang saya coba untuk saya wawancarai, dan realitas kehidupan yang saya dapat di masyarakat, saya simpulkan bahwa solidaritas sosial di rumah-rumah di mana saya hadir dan juga di lingkungan saya ditinggal itu mulai redup. Mungkin ini bukan fenomena yang sama di beberapa tempat seperti ini, tapi minimal ini apa yang saya temukan di lapangan, dan itu menjadi sampel yang bisa juga dipakai untuk tempat yang lain. Tapi saya tidak kemudian berkesimpulan bahwa di tempat lain fenomenanya sama, tapi ini sebagai sesuatu yang sekadar menjadi pelajaran bagi diri kita. Satu saat mungkin di tempat tertentu solidaritas sosial yang semula bagus itu menjadi redup karena masyarakat mulai lebih mementingkan diri sendiri, karena situasinya memang membuat orang itu sulit untuk berbuat sesuatu pada orang lain karena dirinya sangat membutuhkan. Saya masih ingat betul waktu saya itu beli makanan yang saya sukai, kemudian ada orang yang membutuhkan makanan yang saya sukai, itu rasanya enggan untuk berbagi kepada orang lain yang menyukai makanan yang saya sukai dan sedang saya dapatkan, karena apa yang saya dapatkan itu terlalu sedikit untuk saya bagi. Tetapi saya mencoba untuk merenung sebelum saya teruskan, apa seperti ini yang harus saya lakukan, apakah sikap saya itu betul. Nah, saya ingat betul ketika saya mencoba mengajar mata kuliah tafsir, dan saya mencoba untuk menjelaskan tafsir ayat Al-Quran yang ada pada surah Al-Baqarah ayat 177. Di dalam ayat itu ada rangkaian kalimat yang sangat indah. Wa atal mala ala hubbi, dan memberikan harta yang dicintainya. Jadi sedekah itu menjadi bernilai ketika kita masih membutuhkan atau mencintai sesuatu yang mau kita berikan. Kalau kita ini sudah tidak mencintai atau tidak membutuhkan sesuatu, dan ketika sesuatu itu kita berikan, maka nilainya menjadi sangat rendah karena memang kita sudah membuang. Ibaratnya sampah itu. Membuang sampah itu lega. Tapi bagaimana kita membuang sesuatu yang masih kita butuhkan? Nah, itu yang memerlukan pengorbanan, dan disitulah makna solidaritas sosial yang harus kita tumbuh suburkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, singkat kata, ketika saya mencoba untuk merenung, ketika saya punya makanan yang saya inginkan, saya butuhkan betul, dan saya cintai, saya sukai karena memang makanan itu enak bagi diri saya katakan dari diri saya, ayo kita latihan untuk berbagi. Kita harus bersabar untuk tidak hanya menikmati sesuatu yang nikmat untuk diri kita sendiri. Kemudian saya keluar, saya lihat ada teman saya yang masih bekerja di ruang lain. Saya katakan, ini ada makanannya, berapa mesin? Ini dua ini. Nah, kamu satu, saya satu. Begitu dia merasakan, enak sekali nih. Akhirnya kita makan sama-sama. Ketika saya makan sama-sama itu, dia ternyata punya minuman yang sudah disediakan, satu gelas itu. Waktu itu dia punya minuman hangat itu, ya, teh hangat itu. Mungkin kita punya minuman belum, kita bagi berdua.
Akhirnya gelas kecil ke besar itu diambil, ya sudah berisi minuman teh hangat itu, kemudian dituangkan sebagian di gelas kecil untuk diri saya, sehingga kita menjadi berbagi berdua. Saya berbagi, dia berbagi. Nah, itu pengalaman kecil tapi indah, dan itu faktual, dan itu terjadi sudah lama sekali. Dan saya menjadi ingat karena saya membahas ini. Ternyata ketika kita mau berbagi pada orang, itu begitu susah berbagi ketika kita sedang mencintai sesuatu yang mau kita bagikan. Termasuk ketika kita punya uang. Kalau kita punya uang banyak, memberi uang sedikit itu nggak ada masalah. Tapi persoalannya ketika kita punya uang sedikit, bisa nggak kita berbagi pada orang lain yang membutuhkan uang yang kita miliki itu. Jadi misalnya kita ini punya uang 100.000, kemudian ada orang yang butuh uang 50.000, mau nggak kita berbagi? Ada orang yang butuh uang 50.000 itu ketika kita hanya punya uang 100.000 yang kita butuhkan dari itu. Nah, kalau kita punya uang 1 juta, berbagi 50.000 pada orang lain mungkin ringan. Tapi kalau kita hanya punya uang 100.000, diminta berbagi dengan orang lain 50.000 itu berat, karena kebutuhan kita sehari itu mungkin ya 100.000 itu. Tapi bagaimana kita berbagi sesuatu yang kita butuhkan bersama-sama untuk bersabar mengirit pengeluaran. Hari ini saya akan mengeluarkan uang 50.000 saja karena ada 50.000 yang harus bagikan, saya bagikan pada orang lain. Ini pengandaian, bukan kenyataan yang saya hadapi, pengandaian saja. Nah, ini saya renungkan, oh iya ya. Jadi kenapa Allah itu menyatakan wa atal mala ala hubbi dawil qurba wal yatama ila akhir ayat. Dan ini saya renungkan berkali-kali. Jadi sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana, tapi sesuatu yang sederhana itu menjadi indah karena kontekstual betul. Bagaimana Allah itu memotivasi kita ketika kita membaca ayat itu. Jadi saya katakan dalam bahasa saya, ayat Al-Quran yang kita baca dengan perenungan yang dalam itu akan menumbuhkan sesuatu yang luar biasa. Dan itulah yang saya ceritakan tadi ketika saya membaca surat Al-Baqarah ayat 177. Saya mulai dengan kata-kata yang saya baca dari awal itu sudah mengetuk hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra. Laisa al-birra. Al-bir itu ditafsirkan oleh para ulama dengan ismun jami'un lil khair. Satu sebutan atau satu nomenklatur yang mencakup kebaikan yang beragam. Jadi bukanlah kebaikan yang esensial. Antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Ketika Anda menghadapkan wajah Anda ke arah masyrik dan maghrib, ke arah timur dan barat. Nah, ketika saya baca ayat ini ternyata terkait dengan perdebatan orang-orang Islam pada waktu itu ketika mereka berdebat tentang arah kiblat yang benar itu mana. Apakah masyrik atau maghrib? Apakah Masjidil Aqsa atau Masjidil Haram? Karena pada waktu itu belum ada kejelasan dari Rasulullah tentang arah kiblat yang paling tepat untuk kita arahkan diri kita ketika kita maksakan sholat. Sehingga ada yang mengarah ke arah Masjidil Aqsa, ada yang mengarah ke Masjidil Haram, dan semuanya merasa benar. Dan perdebatan itu menjadi perdebatan yang menurut saya unik, ya. Karena itu khas persoalan pada waktu itu. Nah, ketika kita itu sholat, kita menghadap kiblat. Sekarang jelas kiblatnya ke arah Ka'bah di Masjidil Haram. Nah, dulu ketika belum ada kejelasan, orang berdebat. Nah, esensi kebaikan itu apa? Ketika kita harus memperjelas sesuatu yang secara substantif harus kita pahami. Secara simbolik kan mengarahkan wajah kita ke arah kiblat itu kan sesuatu yang harus kita lakukan ketika kita sholat. Nah, pada saat belum jelas kiblatnya itu mana, orang bisa berdebat. Jadi ini perdebatan simbolik sebenarnya, tetapi menjadi sesuatu yang dianggap substantif karena apa? Karena menyangkut keabsahan ibadah sholat ketika orang mau melaksanakan sholat, dan salah satu syaratnya harus menghadap kiblat. Nah, perdebatan ini kemudian dinyatakan oleh Allah untuk dijelaskan.
walakinnal birra man. Akan tetapi yang namanya albir, kebaikan itu adalah man, bukan pada apa yang dilakukan, tapi pada siapa yang melakukan. Apakah orang itu amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin? Apakah orang yang menghadap kiblat itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab Allah, kepada para nabi, dan kemudian mewujudkan iman mereka itu dalam tindakan yang antara tindakannya itu adalah wa atal mala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa fir riqab. Kepada siapa kita memberi itu yang penting, yang kita berikan itu adalah sesuatu yang bermakna bagi diri kita dan bermakna pada orang lain yang kita beri. Apalagi ketika kita itu memberikan sesuatu yang masih kita cintai, kita inginkan, kita harapkan. Pada siapa? Dzawil qurba, kerabat dekat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, ibnus sabil, ibnu sabil, orang-orang yang disebut di dalam tafsir itu para musafir yang memerlukan bantuan, wasailin, para peminta-minta, farqab, dalam urusan pembebasan budak. Lalu wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan juga bagaimana kita mewujudkan iman kita di dalam penegakan salat, pembayaran zakat, dan pemenuhan janji ketika berjanji. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan pada saat kita mengalami kesulitan dalam ba'sa, dharra, dan ba's. Jadi ketika kita itu dalam keadaan sakit, dalam keadaan lelah, dalam keadaan perang, dalam keadaan punya masalah, dalam keadaan terpuruk, bisa nggak kita bersabar? Nah, itulah yang dikatakan Allah, ulaikal ladzina shadaqu, artinya kebenaran iman kita dan bagaimana kita mewujudkan iman itu terletak pada ketika kita punya kesadaran untuk mewujudkan iman yang ada pada diri kita itu dalam amal soleh yang disebut di dalam ayat ini dengan sebutan yang beragam. Bagaimana kita itu memberikan harta yang kita cintai kepada orang yang membutuhkan, bagaimana kita menegakkan salat, bagaimana kita membayar zakat, bagaimana kita memenuhi janji, dan bagaimana kita bersabar ketika menghadapi persoalan yang memerlukan kesabaran. Dan mereka dikatakan ulaika humul muttaqun, orang-orang itulah orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, karena ketakwaannya mewujud dalam tindakan, dan tindakan itu dilahirkan atas dasar iman yang ada pada diri mereka. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya tidak ingin berpanjang lebar untuk menjelaskan ayat itu, tapi saya ingin fokus pada apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Perbincangan di sekitar solidaritas sosial atau yang disebut dalam bahasa lain dengan kesetiakawanan sosial itu sampai hari ini menjadi sebuah diskusi yang masih menarik dan didengar akan selalu menarik perhatian setiap orang, karena arti penting peranata sosial ini sebagai pilar penyangga bangunan harmoni sosial dimanapun, kapanpun, dan bagi siapapun. Saya katakan bahwa bangunan harmoni sosial itu akan mewujud ketika solidaritas sosial itu tumbuh subur dimanapun dan kapanpun. Dan saya saksikan hari ini solidaritas sosial itu mulai pudar. Tapi kepudaran itu dijawab oleh sebagian anggota masyarakat dengan membangun kembali kesadaran untuk bersolidaritas, dengan selalu memberi sesuatu pada orang yang membutuhkan. Saya seringkali ditegur oleh orang, bahkan ada yang marah, ada yang membuli, karena saya dianggap lebay ketika berwacana seperti ini. Tapi saya selalu mengatakan, apapun kata orang terhadap diri saya, kalau saya yakin itu benar dan harus saya katakan, akan saya katakan dengan risiko apapun. Dan itu adalah perjuangan yang indah menurut saya. Seberapapun orang dekat saya itu mencerca saya dengan cercaan apapun, ketika apa yang saya katakan itu saya yakini benar dan harus saya katakan, akan saya katakan. Itu risiko perjuangan. Dan ketika kita sudah memilih sebagai seorang dai, jangan pernah surut ketika dicerca orang, dicela orang, dihambat orang dengan cara apapun, termasuk orang yang dekat dengan kita, ketika kita itu ingin mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah.
sikap istiqomah harus kita bangun. Karena betapapun iman itu akan hanya hadir menjadi iman yang benar ketika terbangun dalam tindakan nyata secara istiqomah, secara konsisten. Dan inilah yang selalu saya sampaikan pada setiap orang yang berdiskusi dengan saya, termasuk ketika saya bicara tentang solidaritas sosial ini. Untuk apa kita mengaku beriman kalau kita tidak punya kesetiakawanan sosial, tidak punya solidaritas sosial? Tunjukkan bahwa iman kita itu memang mewujud pada tindakan-tindakan kita ketika kita melakukan tindakan itu dengan semangat iman yang ada di dalam hati kita. Memang tidak mudah untuk bersolidaritas sosial itu, tetapi saya katakan solidaritas sosial itu adalah sesuatu yang harus ada. Saya selalu mengatakan kalau orang sudah tidak sama peduli, tidak saling peduli, tidak punya rasa keseberanggungan, tidak punya rasa kasih sayang timbal balik, tidak punya semangat kebersamaan, dan tidak ada ketulusan ketika bersama-sama hadir untuk bisa saling peduli, pantati saat, tunggu saat hancurnya bangunan harmoni sosial. Dan itu bisa kita tumbuhkan di lingkungan yang paling kecil, di keluarga kita. Jadi ketika suami istri itu tidak punya solidaritas sosial, sehingga keinginan untuk saling peduli, untuk saling menanggung, saling berbagi sayang, membangun kebersamaan dengan ketulusan hati, pada desa, perceraian itu tinggal tunggu waktu. Kalaupun tidak bercerai, maka kebersamaan itu menjadi kebersamaan yang semu. Kenapa? Semua hadir dengan pencitraan. Ketika orang itu bersuami istri dengan tidak ada ketulusan, disitulah bangunan rumah tangga itu kan hadir menjadi bangunan rumah tangga yang rapuh. Ketika anak dan orang tua itu saling berbagi bukan dengan ketulusan hati, disitulah saat dimana bangunan rumah tangga itu akan hancur. Ketulusan itu harus hadir dalam relasi yang terjadi di sebuah bangunan rumah tangga, termasuk ketika kita bermasyarakat. Harus ada ketulusan untuk saling peduli, untuk saling menanggung, untuk berbagi sayang, sehingga kebersamaan itu betul-betul menjadi kebersamaan yang sesungguhnya, yang substantif. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekarang ini banyak tantangan yang muncul, termasuk sekarang ini ada potensi konflik yang luar biasa. Saya tertawa ya ketika ada seorang YouTuber itu mengatakan, saya kadrun, mau apa? Lalu dibalas yang lain, saya cepung, mau apa? Saya kampret, mau apa? Ya tidak perlu begitulah. Saya katakan istilah-istilah yang seperti itu ada istilah-istilah yang bisa menyinggung perasaan orang dan bahkan bisa menyakiti hati orang. Nggak usah dikatakan. Mau disebut kadrun, mau disebut cepong, mau disebut kampret, biar aja mereka menyebut. Yang penting jangan mencontoh cara mereka untuk menyebut seperti itu, karena itu berisi hinaan, celaan, dan bahkan saya katakan sebagai cara orang untuk merendahkan orang lain. Nah, potensi konflik itu bisa muncul di mana-mana, yang seringkali ditimbulkan oleh dorongan ego setiap orang, yang pada saatnya bisa menjebak setiap orang menjadi manusia-manusia yang tidak peduli terhadap kepentingan orang lain, sehingga kita itu nggak peduli siapa mereka, siapa dia, yang penting saya, kamu, saya. Karena orang bisa menganggap yang terpenting adalah dirinya. The most important is me. Pokoknya saya lah yang terpenting. Anda bukan yang terpenting di antara yang penting. Satu saat Anda menjadi penting karena saya menganggap penting, karena saya perlu bantuan Anda atau saya memerlukan kehadiran Anda. Begitu Anda itu tidak saya perlukan, maka Anda akan saya anggap tidak penting. Ini cara berpikir yang akan melahirkan tindakan yang tidak baik di dalam bangunan sosial, di mana orang lain itu baru dianggap penting karena berpotensi menguntungkan dirinya. Di ketika orang sudah tidak menguntungkan dirinya, tendang. Nah, persahabatan pun juga harus begitu. Jangan bersahabat dengan melihat orang lain itu penting bagi saya atau tidak, tapi lihatlah kita ini penting nggak bagi mereka, sehingga kita itu harus berpikir bagaimana memberi, bukan bagaimana meminta. Apakah mereka itu akan memberi atau tidak pada diri kita, itu nanti saja. Yang penting mulailah bersahabat dengan cara ingin memberi, atau berpikirlah untuk bisa memberi yang terbaik pada sahabat kita. Ya, kita harapkan sahabat kita pun akan berpikir untuk bertindak seperti apa yang kita lakukan dengan memberikan yang terbaik bagi diri kita. Jadi pada diri siapa kita berbuat baik,
Disitulah kita bisa berharap orang lain berbuat baik pada diri kita. Tetapi ketika orang lain belum bisa berbuat baik bagi diri kita, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik pada orang lain. Ini semangat yang harus kita tumbuhkan. Pada siapapun, pada istri, pada suami, pada anak, pada orang tua, pada tetangga, pada saudara-saudara yang jauh maupun yang dekat, berikan yang terbaik. Dan jangan tanggung-tanggung. Kalau kita bisa memberikan yang terbaik, jangan berikan sesuatu yang kurang baik. Oleh karena itu, sekali lagi, untuk membangun solidaritas sosial atau kesetiaan sosial itu, setiap orang sebagai bagian dari anggota masyarakat dituntut untuk memiliki kepedulian, ketinggian rasaan terhadap orang lain. Dan bahkan orang harus menganggap orang lain itu sebagai entitas yang penting, sebagai bagian dari dirinya, sepenting dirinya. Nah, ini prinsip persaudaraan. Sehingga Rasulullah pernah menegur dengan teguran halus, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang sebelum dia bisa mencintai saudaranya seperti ketika dia cintai dirinya sendiri. Nah, kalau kita ingin bersahabat, ya cintailah sahabat kita sebagaimana kita cintai diri kita sendiri. Dan ketika kita berharap sahabat kita mencintai diri kita, jangan tidak pernah memulai untuk mencintai sahabat kita sebagaimana kita cintai diri kita sendiri. Inilah yang akan terbangun dalam solidaritas sosial, dan tentu saja dengan prinsip kita akan menjadi bagian dari mereka untuk membantu mereka dalam berbuat baik. Sehingga prinsip ta'awun itu jelas, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan pernah bertolong-menolong dalam hal yang terkait dengan perbuatan dosa dan permusuhan, perpecahan, peperangan, perseteruan, dan hal-hal yang tidak baik lainnya. Makanya ketika saya ditanya, apa yang harus kita lakukan untuk orang lain? Jadilah menjadi orang yang selalu berbuat baik dan membantu orang lain berbuat baik. Jangan pernah menjadi orang yang berbuat tidak baik atau membantu orang lain berbuat tidak baik. Inilah yang harus kita sadarkan pada diri kita, dan bagaimana kita berbagi pada orang lain agar orang lain itu mau bersama-sama dengan diri kita berbuat sebaik mungkin. Nah, kebersamaan itu kita jalin untuk apa? Untuk kebaikan. Nah, saya selalu mengatakan begini para jamaah. Dalam merespon wacana kesetiakawanan atau solidaritas sosial ini, kita, saja umat Islam, jadi kita umat Islam, bisa mengajak berdialog dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu berbicara? Saya masih ingat ada sebuah nasihat yang dikatakan berasal dari Ali bin Abi Thalib terhadap para sahabatnya. Beliau mengatakan, istantikil Quran, ajaklah Al-Quran berbicara. Yang ternyata menurut Pak Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Wawasan Al-Quran tersirat dalam gagasan ukhuwah. Jadi ketika kita itu mengatakan istantikil Quran, itu ajaklah Quran berbicara, bagaimana kita itu bisa memahami Al-Quran itu berbicara dengan diri kita, dan bagaimana kita bisa memahami apa yang dikatakan Al-Quran untuk kita terjemahkan dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan berukhuwah, kehidupan membangun solidaritas sosial. Nah, kajian mengenai solidaritas sosial ini saya membaca dari beberapa tulisan, itu semua esensinya sama. Sekarang ini para penulis, utamanya para pengamat sosial, itu sangat meresahkan sinyal-sinyal menuju disintegrasi sosial. Banyak orang mempertanyakan sejauh mana solidaritas sosial itu dengan baik terbangun. Karena apa? Indikator-indikator untuk terjadi disintegrasi sosial itu sudah ada dan sudah semakin nyata. Nah, saya selalu ditanya oleh orang, lalu bagaimana peran umat Islam? Saya katakan, umat Islam harus maju. Kalau metafor yang saya bangun, jadilah lokomotif yang menggerakkan gerbong. Tawarkan sesuatu supaya orang lain itu menerima tawaran kita, dan kita gerakkan semua orang untuk menjadi yang terbaik sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Metafor yang saya berikan pada mahasiswa saya, jadilah lokomotif yang menggerakkan gerbong ke arah yang benar. Dan jangan pernah hanya jadi gerbong yang selalu digerakkan. Atau jangan pernah menjadi lokomotif yang diam atau bergerak sendiri untuk tidak menggerakkan orang lain. Yang penting saya.
Wah, ini kalau lokomotif sudah mengatakan yang penting saya, ya orang-orang yang seperti itu akan sulit untuk diajak menggerakkan orang lain. Ibarat lokomotif, dia hanya ingin bergerak sendiri, tidak pernah peduli dengan gerbong-gerbong yang harus ditarik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, solidaritas sosial itu betul-betul harus kita perhatikan. Karena saat ini sudah mulai redup. Boleh jadi ketika kita tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di masyarakat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Masyarakat itu kita anggap baik-baik saja. Kita ini sedang tidak baik-baik saja. Sehingga kita perlu berbuat sesuatu untuk membangun sesuatu yang tidak baik-baik saja itu. Bagaimana kita itu menjadi orang yang mulai untuk menjadikan diri kita sebagai lokomotif perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau solidaritas sosial itu sudah mulai redup, kita yang harus pertama kali berbuat untuk membangun solidaritas kita dan beri contoh. Berikan contoh yang konkret, jangan diam. Dan saya katakan, solidaritas sosial itu harus bisa membangun kesetiaan kita untuk sama-sama beribadah, sama-sama peduli untuk urusan kemanusiaan, sama-sama peduli untuk urusan kebangsaan dan kenegaraan, sama-sama peduli untuk urusan apapun. Tidak hanya sesama muslim, tapi sesama umat manusia. Itu yang kita bangun, karena Islam itu hadir sebagai rahmatan lil alamin. Nah, sekarang untuk bersaudara antar sesama muslim aja susah kok, hanya karena ada perbedaan-perbedaan kecil. Apalagi ketika kita harus membangun persaudaraan dengan orang-orang muslim yang kata banyak orang itu tak sama sekali sulit untuk kita jalin karena ada sejumlah perbedaan yang esensial. Saya punya tetangga yang non muslim. Apakah dengan tetangga yang non muslim itu saya harus bermusuhan? Kan tidak. Itu tidak ada rakamusya di dalam Islam. Bagaimana Rasulullah itu bersahabat dengan orang Yahudi dan orang Nasrani, harus kita coba untuk kita tiru, kita contoh. Rasulullah tidak pernah memusuhi mereka dan bahkan berbaik hati dengan mereka dan bahkan menjalin kerjasama dalam urusan kemanusiaan. Saya selalu mengatakan, dalam urusan kemanusiaan kita hadir untuk bisa menjadi bagian yang terpenting di antara yang penting, dan bahkan kita menggerakkan mereka untuk menjadi yang terbaik. Nah, dalam urusan ibadah, mari kita bersama-sama membangun kesetiaan kita untuk taat dan patuh kepada Allah bersama-sama, terutama ketika kita bersama dengan sesama muslim. Nah, sesama muslim saja kita sulit untuk berukhuwah, apalagi ketika kita bersama dengan muslim. Tapi ada yang sebaliknya, dengan orang non muslim itu kental sekali berukhuwah, dengan sesama muslim malah memusuhi. Ini heran. Saya heran, kok ada orang seperti itu. Dengan sesama muslim memusuhi, bahkan hanya karena perbedaan kecil saja kemudian menjadikan orang Islam yang lain itu sebagai musuh. Tetapi dengan orang lain yang bukan muslim, malah membangun solidaritas sosial yang sangat indah, dan pada saatnya musuh-musuh Islam bisa kuat karena sikap seperti ini. Dan inilah yang selalu saya singgung dalam tulisan-tulisan saya tentang bagaimana kita menjadi yang terbaik di antara yang baik, dan pada saatnya kita contohkan bagaimana kita berislam dengan keislaman kita yang disebut Islam rahmatan lil alamin. Bagaimana kita bisa menjadi rahmat bagi semua orang, jangan sampai kita itu menjadi bagian dari masalah ketika kita hadir di masyarakat. Jadilah kita menjadi solusi dari setiap masalah yang hadir. Jadilah kita menjadi orang yang mantap berislam dengan membangun solidaritas sosial. Jadilah kita menjadi orang Islam yang bisa mewujudkan persaudaraan antar kita, tidak hanya terbatas antar orang Islam, dan bagaimana memantapkan persaudaraan kita itu untuk menjalin kerjasama dalam rangka untuk berbuat baik dalam wilayah muamalah dan juga dalam wilayah ibadah, dan bagaimana kita kemudian merasakan indahnya berukhuwah itu dengan konsep solidaritas sosial yang ditawarkan oleh Islam untuk kita jadikan sebagai sebuah konsep yang kita hadirkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, inilah yang selalu saya sampaikan. Mari kita renungkan apa yang saya sampaikan ini bersama-sama, dan kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita. Mari kita bangun kembali solidaritas sosial yang mulai redup ini menjadi solidaritas sosial yang mulai cerah dan mencerahkan, dan kita akan menjadi orang yang soleh dan muslim. Kita akan menjadi orang baik yang selalu bisa berbuat baik pada diri kita sendiri dan orang lain, dan bagaimana kehadiran kita itu akan menjadi kehadiran yang bermakna untuk diri kita dan orang lain dimanapun dan kapanpun kita berada. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.